Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kita ketemu lagi dalam mata pelajaran bisnis online. Materi kita kali ini adalah mengevaluasi website e-commerce. Kalau kemarin kita udah belajar mengenai PPC atau pay per click, nah kita sekarang masuk ke website e-commerce. Sebelumnya ibu mau tanya dulu, kalian pernah nggak sih belajar atau belanja lewat e-commerce? Pasti dong. Kalian itu udah pasti pernah belanja lewat e-commerce. Apa sih e-commerce itu? Contohnya ya kayak Lazada, Shopee, Bukalapak dan sebagainya itu merupakan e-commerce. Nah, mari kita masuk ke pengertian e-commerce. Apa itu e-commerce? Nih, lihat ya. E-commerce adalah electronic commerce atau e-commerce adalah segala aktivitas jual beli yang dilakukan melalui media elektronik. Jadi, kalian melakukan aktivitas jual beli tidak secara langsung atau sekarang dikenal dengan e-commerce. Nah, perusahaan-perusahaan besar yang memiliki e-commerce itu disebutnya dengan unicorn. Oke, bukan unicorn kuda poni ya, bukan. Tapi unicorn itu adalah sebutan bagi perusahaan-perusahaan yang memiliki e-commerce besar gitu. Oke, lanjut ya. Nah, bedanya apa sih sama marketplace? Bedanya apa sih sama marketplace? Marketplace itu kalian suka denger ya, di Facebook itu suka ada banget marketplace. Marketplace sama e-commerce sama nggak sih? Nah, mari kita lihat. Marketplace sendiri adalah salah satu model e-commerce di mana berfungsi sebagai perantara antara penjual dan pembeli. Penjual yang berdagang di marketplace hanya perlu meladeni pembelian. Jadi beda atau sama? Kita balik lagi. Berarti marketplace adalah model e-commerce. Jadi mereka tuh sama-sama e-commerce. Jadi marketplace dan e-commerce itu sama-sama satu bagian gitu. Bedanya kalau e-commerce itu banyak banget penjualnya, kemudian ada yang mengasosiasikannya menjadi sebuah wadah situs yang orang banyak banget bisa jualan di situ. Nah, kalau marketplace ini kita jualan sendiri di wadah marketplace dan kita hanya bisa meladeni pembelian gitu. Oke, lanjut ya. Nah, ini ada e-business. E-business adalah transformasi proses dalam organisasi untuk memberikan nilai tambah kepada pelanggan melalui penerapan teknologi informasi. Sama kayak e-commerce. Namanya juga E. Setiap yang di depannya E adalah elektronik. Email, electronic mail. Jadi pesan elektronik. Nah, berarti e-business adalah apa? Bisnis yang dilakukan secara elektronik, betul, secara online gitu ya. Oke, karakteristik dari e-commerce sebagai berikut. Yang pertama, terjadinya transaksi antara dua belah pihak. Jelas dong, gak mungkin e-commerce gak ada transaksi. Sama aja kayak kamu dagang tapi gak ada yang beli, nah kayak gitu. Jadi harus terjadi penjualan antara dua belah pihak. Kemudian yang kedua, adanya pertukaran barang, jasa, dan informasi. Coba kamu lihat, di e-commerce itu nggak semuanya orang jual barang. Bener nggak? Ada yang jualan jasa. Jasanya apa? Misalnya jasa fotografi itu dijual juga di e-commerce. Terus kemudian jasa kayak ruang guru gitu kan, jasa mengajar. Kalau ibu ngajarnya di konvensional, ketemu sama kalian. Kalau ruang guru itu jatuhnya e-commerce juga. Kenapa e-commerce? Karena mereka jual jasa lewat elektronik. Kemudian informasi. Bu, emang bisa informasi dijual? Bisa banget, kalau informasi itu penting. Misalnya informasi mengenai kebutuhan sehari-hari, misalnya yang bakal hilang atau bahkan informasi yang penting banget, yang sama sekali secret, orang lain nggak boleh tahu, itu bisa diperjualbelikan. Kalau memang urgent banget. Tapi biasanya informasi itu diberikan secara gratis gitu ya. Oke, lanjut. Yang C, internet merupakan media utama dalam proses atau mekanisme perdagangan online. Udah jelas, nggak perlu ibu jelasin lagi. Oke, kemudian ada pun jenis e-commerce sebagai berikut. E-commerce itu ada dua, yaitu e-commerce bisnis ke konsumen dan e-commerce bisnis ke bisnis. Maksudnya adalah e-commerce bisnis ke konsumen itu ya kayak Lazada, jadi konsumen tuh bisa beli.
dari bisnis orang lain. Orang lain punya e-commerce, kemudian dibuka untuk umum, terus orang bisa jualan dan ketemu sama pembeli. Kalau bisnis ke bisnis berarti secara tertutup e-commerce-nya gitu. Misalnya kayak jualan saham gitu ya, itu kan bisnis. Nah, bisnis itu cuman bisa dimiliki oleh orang-orang yang naruh saham di situ. Nah, itu berarti bisnis to bisnis. Oke, lanjut. Tujuan menggunakan sistem e-commerce. Tujuannya adalah perusahaan menggunakan sistem e-commerce dalam kegiatan bisnis untuk lebih efisien dan efektif dalam meningkatkan keuntungannya. Oh, udah jelas. Kalau jualan secara konvensional, perusahaan itu nggak mungkin dong nawar-nawarin barang gitu ya ke jalan. Udah pasti itu kayak SPG atau SPB-nya. Tapi kalau perusahaan-perusahaan besar, mereka cuma nawarin barang lewat e-commerce, lewat online. Ketika udah lewat online, orang ngeklik kayak kamu nih mau beli di e-commerce, udah ngelihat, oh ini barang saya suka. Meskipun kamu nggak lihat bentuknya, tapi ngelihat review aja tuh kamu udah seneng dan pengen beli. Nah, itu artinya kamu membantu perusahaan tersebut untuk maju gitu supaya lebih efisien, makanya menggunakan e-commerce. Oke, yang pertama adalah perusahaan sebagai sistem transaksi dapat meningkatkan market exposure atau meningkatkan customer loyalty, udah jelas. Kemudian menurunkan biaya operasional, udah jelas, nggak perlu sewa lahan, nggak perlu bikin booth kayak gitu, atau nggak perlu ikut-ikut pameran, cukup posting modal kuota, itu udah efisien banget sih, udah mengurangi biaya operasional. Kemudian melebarkan jangkauan, udah pasti e-commerce itu yang akses adalah seluruh orang yang ada di dunia, nggak cuma di Indonesia. Kalau kamu mainnya cuma ke Pasir Gaok atau ke Bogor doang gitu kan, kamu jualannya, kamu cobain deh e-commerce. Itu bisa jadi ketika kamu jualan di sini yang beli adalah orang yang di luar negeri, itu bisa kayak gitu. Kemudian memperpendek waktu produksi. Ya udah jelas memperpendek waktu produksi karena sudah diproduksi kemudian dipasarkan langsung dijual, diberikan ke tangan konsumen. Oke, lanjut ya. Berikut adalah keuntungan e-commerce bagi konsumen. Nah, keuntungannya adalah memberikan kesempatan konsumen yang berada di belahan dunia manapun untuk menggunakan sebuah produk. Itu udah jelas. Kemudian memberikan kesempatan konsumen mendapatkan produk. Yang terakhir, memberikan kesempatan bagi konsumen yang terpisah tempat tinggalnya dari produsen. Itu udah jelas banget, karena produk-produk yang mau kalian beli itu susah gitu misalnya didapetinnya. Lewat e-commerce, kamu bisa mencari produk manapun yang kamu mau beli. Sekarang di e-commerce tuh ada nggak sih produk yang nggak dijual? Ibu rasa semua produk yang penting, yang nggak penting, yang receh, yang lucu gitu, semua ada di situ. Oke, lanjut. Dampak negatif dari e-commerce, yaitu perusahaan akan kehilangan segi finansial karena ada kecurangan. Iya, kalau dibobol itu bisa ya, karena hacker itu kadang suka ada yang baik, ada yang senang memanfaatkan situasi, tapi sebetulnya kembali lagi ke pribadi masing-masing. Oke, kemudian adanya pencurian informasi, iya udah pasti. Kehilangan kesempatan bisnis, adanya pengaksesan sumber dari pihak yang tidak berhak, dapat kehilangan kepercayaan dari konsumen. Nih, kenapa bisa dapat kehilangan kepercayaan dari konsumen? Kenapa? Karena ketika kalian jualan itu reviewnya jelek dan konsumen itu nggak akan mau lagi beli produk itu. Makanya hati-hati ya kalau kalian jualan di e-commerce atau belanja di e-commerce, itu harus betul-betul memperhatikan barang apa yang kalian jual dan apa yang kalian beli. Kemudian terjadinya kerugian yang tidak terduga-duga karena adanya gangguan yang dilakukan sengaja atau ketidakjujuran dari elektroniknya. Itu udah pasti ya, udah rugi banget. Oke, strategi pemasaran dalam e-commerce ya. Jadi strategi pemasarannya itu tentang pemasaran, bauran pemasaran, alokasi pemasaran, hubungan, lingkungan yang diharapkan, dan kondisi persaingan. Jadi kamu tuh harus ngelihat gitu ya. Keputusannya benar nggak, masa pasarnya benar nggak, kira-kira sasaran penjualan kamu benar atau enggak gitu. Oke, next. Nih, ada prinsip melakukan transaksi pembayaran. Prinsipnya adalah yang pertama, kredibilitas. Apa sih kredibilitas? Yaitu bisnis yang tidak diragukan. Dari mana? Dari review-review orang tadi. Makanya Ibu bilang, ketika kamu jualan, tetap nomor satu kan kualitas. Ingat ya, kualitas, no kuantitas. Ketika kamu jual barang banyak tapi jelek, orang gak akan mau balik lagi ke lapak kamu gitu. Kemudian kedua, keahlian. Orang akan lebih mudah membeli pada orang yang ahli di suatu bidang. Makanya tingkatkan apa? Follower.
Kamu tahu follower di Instagram, jangan beli. Gimana caranya? Kamu branding produk kamu bikin packaging yang unik, yang lucu, atau kamu bisa manfaatkan aplikasi media sosial yang lagi hits kekinian kayak TikTok, kemudian Instagram dan sebagainya, supaya orang tuh tertarik. Bikin konten tuh jangan cuma yang gitu-gitu doang gitu. Ya, ibu suka inget banget waktu webinar gitu ya sama salah satu ketua asosiasi sales Agmari yang namanya Pak Deddy Budiman. Itu beliau mengatakan bahwa ketika kamu mau membranding suatu barang, jangan kamu langsung jualan gitu, jualan jangan, tapi berikan dulu tips. Misalnya kamu jualannya apa, masker, tips merawat jerawat yang membandel, misalnya kamu kasih dulu tipsnya, kemudian kenali macam-macam jerawat, kemudian cara mengatasi jerawat, baru kamu jual. Masker ini bisa untuk mengurangi jerawat atau mengobati jerawat. Nah kayak gitu, orang tuh ketika ngeliat tips trik itu bakal bakal tertarik kayak gitu. Makanya jangan langsung jualan. Oke, kemudian bukti udah jelas, kejujuran udah jelas, dekat dengan pengunjung udah pasti. Oke, sudah selesai. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Silakan kalian pelajari mengenai e-commerce ini. Nanti kalian akan masuk ke e-commerce itu sendiri. Kalau bisa ya, mudah-mudahan gitu. Kalian punya barang, produk, kalian jualin masukin ke dalam e-commerce itu. Jadi nggak cuma konvensional, kalian jualan WA, kemudian kalian COD, jangan gitu ya. Itu nggak apa-apa, cuman lebih melebarkan sayap lagi. Kalian punya website yang bisa dikunjungi oleh seluruh orang di dunia. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.